Putusan nomor 182 PU 22 Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.15 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada 5 klaster isu, antara lain isu pemisahan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan, independensi konsil serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil dalam pasal 268 ayat 1, pasal 270 huruf B dan huruf C Undang-Undang 17 2023, isu pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya dalam pasal 272 ayat 1 dan pasal 272 ayat 3 dan pasal 272 ayat 3 huruf B Undang-Undang 17 2023. Isu organisasi profesi dalam pasal 311 ayat 1, pasal 258 ayat 2, pasal 264 ayat 1 huruf B, pasal 264 ayat 5, pasal 291 ayat 2, pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023, isu sanksi pidana dalam pasal 442 Undang-Undang 17 2023 dan isu menghidupkan kembali Undang-Undang 29 2004 dalam pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon yang mempersoalkan isu perlunya pemisahan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak independennya konsil, serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 yang dipersoalkan kualitasnya oleh para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam Undang-Undang 17 2023 hal tersebut diintegrasikan karena Undang-Undang aku dibentuk untuk memperbaharui substansi kelembagaan dan sistem kesehatan, termasuk kedudukan profesi dan relasinya dengan pemerintah. Di samping itu sebagai suatu upaya penguatan regulasi terhadap profesi penyelenggara pelayanan kesehatan yang sebelumnya diatur dalam beberapa undang-undang secara terpisah. Pengintegrasian dalam sistem regulasi profesi ini salah satunya bertujuan agar terdapat harmonisasi antar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pada praktiknya bekerja secara kolaboratif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam kaitannya dengan dalil para pemohon yang menghendaki adanya pemisahan konsil bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma pasal 268 ayat Undang-Undang 17 2023 secara keseluruhan, termasuk norma yang didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya dalam PP 28 2024, Permenkes 12 2024, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP dan Permenkes tersebut serta sejalan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014, norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 merupakan bentuk pengintegrasian beberapa lembaga konsil dalam satu lembaga induk yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengatur operasional dari lembaga-lembaga konsil di bawahnya tanpa mengurangi atau bahkan menghilangkan otonomi masing-masing rumpun profesi baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan konsil yang dimaksud dalam pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 merupakan lembaga induk yang disebut Konsil Kesehatan Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, keberadaan Konsil Kesehatan Indonesia bagi tenaga medis dan Konsil Kesehatan Indonesia bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon sesungguhnya telah terakomodir dalam wadah konsil masing-masing kelompok tenaga medis yang terdiri atas konsil dokter dan konsil dokter gigi serta konsil masing-masing kelompok tenaga kesehatan yang terdiri atas 11 konsil dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengintegrasian konsil bagi tenaga medis dan konsil bagi tenaga kesehatan dalam Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 tidak boleh mengurangi otonomi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena pengintegrasian beberapa konsil dimaksud dalam Konsil Kesehatan Indonesia yang secara otomatis menjadi lembaga induk bagi masing-masing konsil tenaga medis
dan Konsil Tenaga Kesehatan harus tetap menjamin spesifikasi masing-masing rumpun profesi secara khusus sehingga tidak menutup ruang bagi pengaturan internal masing-masing rumpun profesi, yakni profesi tenaga medis dan profesi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam batas penerapan yang wajar, norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17/2023 tidak dapat diartikan sebagai unifikasi identitas profesi sebagaimana dikhawatirkan para pemohon, melainkan merupakan bentuk integrasi dan koordinasi administratif dalam wadah kelembagaan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa lebih lanjut dalam mendalilkan inkonsistensi norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17/2023 dikaitkan pula dengan norma 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 yang menurut para pemohon kedudukan konsil meskipun independen namun menjadi subordinat eksekutif karena berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan menteri yang melemahkan status konsil yang secara prinsipil semestinya bersifat independen, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan sifat independensi yang seharusnya melekat pada konsil dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang termasuk peran konsil tersebut, maka menurut Mahkamah penting untuk menata kembali kedudukan konsil sebagaimana ditentukan dalam norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 sekalipun berkenaan dengan persoalan konsistensi norma aku dikemukakan dalam alasan permohonan atau posita namun tidak secara khusus dimohonkan oleh para pemohon dalam petitumnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat konsil memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat krusial dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih dalam rumusan norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 yang mengatur konsil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Terdapat ketidaksesuaian antara substansi dengan perumusan norma dalam pasal aku, di mana dalam norma pasal aku konsil disebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, namun di sisi lain konsil dalam menjalankan perannya diharuskan bersifat independen. Dalam kaitan ini akan sulit bagi konsil untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang termasuk perannya secara independen sebagaimana dimaksud Undang-Undang 17/2023. Sebab Undang-Undang aku merupakan undang-undang yang menggunakan metode omnibus, di mana kelaziman pengaturan dengan metode tersebut tidak komprehensif dikarenakan lebih banyak memberikan pendelegasian pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Demikian pula halnya dengan pengaturan konsil, hanya diatur dalam 4 pasal, yakni pasal 268 ayat sampai dengan pasal 271 Undang-Undang 17/2023. Substansi yang diatur pun terbatas jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang 29/2004 dan Undang-Undang 36/2014. Berkenaan dengan telah diaturnya sifat konsil sejak dalam Undang-Undang 29/2004 maupun Undang-Undang 36/2014, namun berkenaan dengan isu konsilitasnya, menurut Mahkamah belum pernah dilakukan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah masih relevan untuk mempertimbangkan berkenaan dengan eksistensi sifat konsil yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan aku. Terlebih pengaturan lebih lanjut mengenai konsil termasuk hal yang sangat prinsipil, yakni tugas, fungsi, dan wewenangnya justru diatur dengan peraturan pemerintah, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan in casu PP 28/2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah aku, setelah Mahkamah mencermati secara saksama pengaturan tentang konsil dalam pasal 694 sampai dengan pasal 703 PP 28/2024 pada dasarnya mengatur perihal kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang serta susunan organisasi konsil. Di samping itu dalam pasal 703 PP 28/2024 terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi pimpinan dan tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota konsil masing-masing kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur dengan peraturan menteri in casu Permenkes 12/2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permenkes 12/2024, penting pula bagi Mahkamah menegaskan bahwa pendelegasian tugas, fungsi, dan wewenang ke dalam satu peraturan pelaksana dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan teknik pendelegasian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 12/2011 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, pasal 271 Undang-Undang 17/2023 menyatakan dengan jelas ketentuan lebih lanjut mengenai konsil termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah.
Dengan rumusan tersebut, maka pengaturan ihwal konsil termasuk tugas, fungsi, dan wewenang seharusnya diatur tuntas dalam peraturan pemerintah dimaksud dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di mana esensi pengaturannya pun tidak boleh mengurangi sifat independensi konsil sebagaimana yang dipersoalkan oleh para pemohon. Pentingnya hal ini dilakukan agar dapat menjamin kepastian hukum yang adil karena prinsip independensi telah diatur dengan jelas dalam undang-undang sehingga peraturan pelaksana harus tunduk pada ketentuan undang-undang dimaksud agar dapat diwujudkan maksud pembentukan konsil untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian, tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat tanpa mengurangi hakikat sifat independensinya. Oleh karena itu, sifat independen yang dilekatkan pada konsil sebagai lembaga non-struktural, FIDE dianggap diacuapkan, harus berdiri di atas semua kepentingan agar dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang termasuk perannya untuk menjamin kepentingan publik yang lebih luas yang mengarah pada pemenuhan hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Oleh sebab itu, untuk menjamin kemandirian yang utuh bagi konsil dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang termasuk peran konsil menurut Mahkamah seharusnya diberikan penegasan dalam Undang-Undang 17/2023 yang menggunakan metode omnibus bahwa kedudukan konsil berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara atau Head of State. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 UDN RI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil para pemohon yang berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 menurut Mahkamah bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UDN RI 1945 sepanjang tidak dimaknai konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan dalam menjalankan perannya bersifat independen adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konsilitas frase profesi tenaga medis dalam norma pasal 270 huruf B dan kata kolegium dalam norma pasal 270 huruf C Undang-Undang 17/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Norma pasal 270 Undang-Undang 17/2023 pada prinsipnya mengatur mengenai keanggotaan konsil yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, kolegium, masyarakat, FIDE pasal 270 Undang-Undang 17/2023. Unsur tersebut selain dimaksudkan untuk menjamin mekanisme checks and balances, juga merupakan bentuk perwujudan komitmen terhadap prinsip representasi partisipatif dalam pembentukan konsil. Mengingat masing-masing unsur tersebut merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang pada akhirnya ditempatkan dalam posisi strategis untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik di bidang kesehatan guna mewujudkan adanya mekanisme tata kelola yang inklusif serta keterpautan dengan kebijakan negara. Oleh karena itu terdapat salah satu unsur keanggotaan konsil yang berasal dari pemerintah pusat. Namun demikian, unsur pemerintah pusat dimaksud tidak dijelaskan dengan tegas sebagaimana undang-undang sebelumnya, yaitu unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan unsur kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, FIDE dan seterusnya dianggap diucapkan. Penegasan mengenai unsur pemerintah pusat tidak juga diatur dalam peraturan pemerintah, namun justru terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Permenkes 12/2024, yaitu unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan, FIDE dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu penegasan mengenai hal ini dalam amar putusan aku menurut Mahkamah penting dilakukan agar memberi kepastian hukum berkenaan dengan unsur-unsur pemerintah pusat yang terlibat dalam kelembagaan konsil yang independen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan unsur profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam konsil dimaksudkan untuk menjamin keontetikan kepentingan lapangan. Sementara itu unsur kolegium dalam keanggotaan konsil dimaksudkan untuk menjamin kredibilitas keilmuan. Karena kolegium bertugas untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berperan untuk menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan dan FIDE dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya sebagai manifestasi kontrol sosial diperlukan unsur masyarakat dalam keanggotaan konsil yang berasal dari bidang kesehatan dan bidang pendidikan, FIDE dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan permohonan para pemohon yang memohon agar norma pasal 270 huruf B dan huruf C
Undang-Undang 17 2023 dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan. Mengingat dalam pemaknaan norma yang dikehendaki para pemohon hanya menyebutkan keanggotaan konsil sepanjang untuk tenaga medis. Selain itu, penambahan frase organisasi profesi dalam keanggotaan konsil yang berasal dari unsur tenaga medis dan kolegium sebagaimana dikehendaki para pemohon juga tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, dalam unsur profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, suara dari masing-masing perumpun profesi dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup penyelenggaraan layanan kesehatan menjadi sangat penting, sehingga pembentuk undang-undang memberikan kesempatan secara luas bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk turut berpartisipasi tanpa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dari organisasi profesi masing-masing tenaga medis maupun tenaga kesehatan tersebut. Terlebih, anggota konsil seharusnya mencerminkan kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan organisasi profesi, agar setiap kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan berpihak kepada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan layanan kesehatan sebagaimana amanat pasal 34 ayat 3 Undang-Undang UUD NRI tahun 1945. Di samping itu, dalam unsur kolegium jika ditambahkan dengan frasa organisasi profesi sebagaimana dari para pemohon, sehingga menjadi kolegium organisasi profesi merupakan hal yang tidak relevan. Karena dalam Undang-Undang 17 2023, kolegium dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan, bukan lagi dibentuk oleh organisasi profesi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 29 2004 VID dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil merupakan salah satu bentuk penataan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan dalam Undang-Undang 17 2023. Dengan adanya penataan ini sekaligus menghilangkan dominasi kelembagaan tertentu. Oleh karenanya, apabila unsur organisasi profesi kembali dimasukkan sebagai unsur keanggotaan konsil dalam norma pasal 270 huruf B dan huruf C Undang-Undang 17 2003 sebagaimana petitum para pemohon, hal ini merupakan bentuk kemunduran yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang 17 2023 yang justru berupaya menata kembali relasi kelembagaan agar tidak terjadi penumpukan kewenangan, dominasi kelembagaan dan benturan kepentingan dalam proses pembinaan dan pengawasan profesi kesehatan guna mewujudkan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Oleh karena itu, hingga saat ini norma pasal aku menurut Mahkamah tidak menimbulkan persoalan konsistensi norma dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian petimbang hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 270 huruf B dan pasal 270 huruf C Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan hukum. Sementara itu, berkaitan dengan frase pemerintah pusat dalam norma pasal 270 huruf A Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dari para pemohon, aku beralasan menurut hukum untuk sebagian.